Shalom jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, membawa segenap hidup kita untuk memuji menyembah Dia. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kami rindu hari ini bersekutu dengan Engkau. Hanya Engkau Allah yang layak. Kami puji, kami bawa hidup kami untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami muliakan, kami tinggikan nama-Mu yang Maha Kudus, nama-Mu yang besar, nama-Mu yang ajaib.
buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan. Segala puji hormat, segala kemuliaan sampai selama-lamanya bagi-Mu Yesus Tuhan Raja kami. Glory, glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami muliakan nama-Mu. Bagi-Mu lah hosana Sang Raja, segala kemuliaan. Terpujilah nama-Mu. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami rindu selalu mengalami Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Intim dengan Engkau adalah sebuah keindahan ketika kami dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati. Dan kami rindu lebih dalam lagi bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, dan terus mengalami Engkau dalam hidup kami. Saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu, yaitu firman-Mu. Berbicara dalam hidup kami, ajar kami memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus Yesus, kehidupan kita tidak lepas dari masalah. Tetapi sebagai orang yang percaya, apapun keadaan yang sedang kita alami, kita harus kuat di dalam Tuhan. Di dalam surat Efesus 6 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ada 3 prinsip yang sangat penting dari ayat ini. Yang pertama adalah sumber kekuatan sejati adalah dari Tuhan, bukan dari yang lain. Sehingga dikatakan di dalam Alkitab, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kekuatan ini bukan bersumber dari diri kita sendiri, tetapi dari Tuhan yang tidak terbatas. Sekalipun secara manusia, kita pasti mengalami yang namanya kelelahan, merasa bimbang, goyah, bahkan lemah ketika menghadapi setiap persoalan hidup ini. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, maka di sana kita boleh mengalami yang namanya kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam Yesaya 40 ayat yang 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ketika kita kuat di dalam Tuhan, ada semangat yang Tuhan berikan, sehingga ketika kita sedang mengalami yang namanya kelelahan, karena sebuah masalah pergumulan hidup yang menimpa hidup kita, Tuhan memberikan kekuatan, sehingga melahirkan semangat yang baru bagi orang yang tiada berdaya. Ada kekuatan yang luar biasa di dalam hidup kita. Kemudian prinsip yang kedua adalah ketika kita kuat di dalam Tuhan, itu yang akan memampukan kita menghadapi setiap pencobaan yang ada. Surat 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita.
Karena kesetiaan Allah di dalam hidup kita membuat kita kuat menghadapi setiap pencobaan yang ada. Karena di dalam kekuatan Tuhan ada yang namanya kasih karunia yang Tuhan berikan, yang memampukan kita menghadapi setiap masalah pergumulan apapun bentuknya. Sehingga kita tidak menyerah menghadapi setiap kesulitan. Sehingga kita juga memiliki cara pandang yang berbeda ketika menghadapi pencobaan hidup. Anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan-pencobaan. Artinya, kita memiliki kekuatan yang luar biasa ketika kita kuat di dalam Tuhan. Dan kita memandang sebagai kebahagiaan ketika kita mengalami masalah pergumulan dalam hidup kita. Dan kenakan perlengkapan senjata Allah yang membuat kita kuat menghadapi setiap tipu muslihat iblis. Surat Efesus 6 ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jemaat Tuhan yang kekasih, apa tuh perlengkapan senjata Allah? Kita harus berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopang keselamatan, pedang roh yaitu firman Allah, doa yang tidak putus-putusnya. Nah, perlengkapan senjata Allah ini harus ada di dalam hidup kita. Sehingga bukan saja kita terhubung dengan Tuhan, tetapi kita punya iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan kita memberitakan Injil kebenaran atau Injil damai sejahtera bagi semua orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan ini memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami sudah bersekutu memuji menyembah Engkau. Biarlah ini menyenangkan hati-Mu. Kami mendengarkan firman Tuhan. Kekuatan kami ada di dalam Tuhan. Dan kami akan terus terhubung dengan Tuhan. Dan kami memakai perlengkapan senjata Allah, sehingga kami menjadi pribadi yang kuat menghadapi setiap masalah pergumulan dalam hidup kami. Memberkati seluruh jemaat Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sukacita melimpah. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat segala sesuatunya berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak kami yang lagi sekolah, Tuhan juga berikan hikmat, kecerdasan, dan Tuhan juga memberikan masa depan yang luar biasa dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan terus menyertai kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan selalu memberkati kehidupan kita.